Nah, kalau saya lihat nih masih berbelit-belit. Bagaimana faktanya di lapangan? Kita mau urus KTP, harus pergi sana. Cepat. Jadi kan nggak mungkin ya mati lampu di Papua atau jalan rusak di Papua, tapi harus nunggu menteri dari Jakarta dulu datang ke daerah tersebut. Makanya ada otonomi daerah. Agak agak pedes ya. Oke, saya langsung tembak ke kru kapalnya aja nih, Mbak Isti nih, sebagai orang dalam. Bener nggak sih birokrasi kita tetap... Halo Dulu Sobat ya. Ruang Publik, apa kabar nih? Balik lagi bersama saya, Wiwi Wiharti. Hari ini kita akan bedah satu topik yang dianggap berat nih. Padahal ini menyangkut hidup dan mati kita. Mulai dari kita lahir, kita ngurus KTP, daftar sekolah, sampai dengan mengurus surat tanah. Semuanya diatur dengan yang namanya administrasi negara. Pada hari ini, saya tentunya tidak sendirian, karena teman-teman bisa lihat bahwa saya sudah bersama tamu-tamu spesial atau tiga narasumber yang cantik-cantik ini. Yang pertama, ada Mbak Rini selaku dosen muda. Halo Mbak Rini. Halo Sobat Ruang Publik, selamat pagi. Sehat semuanya ya? Oke, selanjutnya ada moderator kedua. Namanya adalah Mbak Isti. Beliau dari ASN Muda di Kemendikti Saintek. Halo Mbak Isti. Halo Mbak Wiwi, halo Sobat Rank Publik. Dan yang terakhir nih, ada perwakilan dari Suara Gen Z, ada Kak Zada. Gimana Kak, siap debat ke hari ini? Halo semua, semangat ya kita kawal kinerjanya. Oke, kalau gitu saya langsung aja ke narasumber kita yang pertama, ada Mbak Rini. Mbak, ini adalah salah satu pertanyaan sejuta umat nih Mbak, terkait dengan administrasi negara dalam konteks NKRI. Itu simpelnya apa sih Mbak? Jangan pakai bahasa buku ya Mbak. Oke, jadi simpelnya begini, kita tahu bahwa NKRI itu adalah sebuah negara yang besar. Nah, NKRI itu kita bisa ibaratkan sebagai sebuah kapal yang besar. Jadi presiden itu adalah nahkodanya, kemudian rakyat itu sebagai penumpangnya. Nah, dengan adanya administrasi negara itu akan menjadi sebuah mesin ataupun sistem navigasi maupun kru kapalnya itu sendiri. Jadi tujuannya itu pasti satu. Tujuannya adalah untuk memastikan kapal itu sampai ke tujuan, mengantarkan penumpang sampai dengan selamat. Nah, di negara Indonesia adanya administrasi ini tujuannya adalah untuk mencapai tujuan kesejahteraan bersama, gitu, Mbak. Oke, clear ya. Jadi mesin ini kan ngurusin ribuan pulau ya Mbak. Kemudian hubungan pusat sama daerah itu gimana Mbak? Oke, karena kita menganut negara kesatuan, jadi sistem kita adalah sistem desentralisasi. Pusat yang memegang kendali utama seperti pertahanan maupun agama gitu ya, maupun peraturan-peraturan lainnya. Jadi di daerah itu ada yang namanya otonomi daerah. Mereka diberikan wewenang untuk mengurus rumah tangganya masing-masing. Supaya apa? Agar pelayanannya itu sampai ke daerah itu lebih cepat. Jadi nggak mungkin kan ya urusan di daerah seperti lampu mati atau jalan rusak di daerah Papua itu harus nunggu dulu menterinya datang ke Papua kan nggak secepat itu gitu. Jadi kalau sudah diatasi oleh otonomi daerah itu akan lebih baik seperti itu. Eh, Nah, teorinya bagus Mbak Rini. Kapal besar, mesin canggih. Tapi saya mau tanya nih ke sisi penumpangnya. Ada Mbak Zada sebagai perwakilan anak muda. Mbak Zada rasain mesin ini udah jalan mulus, kok malah sebaliknya nih? Kayak gini ya Mbak, jujur ya. Nah, di lapangan itu faktanya masih berbelit-belit. Jargonnya melayani. Padahal nyatanya di lapangan ya harus ngurus sana sini. Ngurus KTP harus menyiapkan fotokopi KTP. Padahal sudah ada eKTP. Nah, digitalisasi macam apa ini? Administrasi macam apa ini? Berarti mesinnya masih mesin tua. Aduh, ini pedas banget nih. Saya langsung tembak aja nih ke kru kapalnya nih. Ada Mbak Isti sebagai orang dalam. Ya sih Mbak, birokrasi kita sekaku itu atau sebenarnya kalian juga punya kendala Mbak? Silakan Mbak Isti.
Oke, saya terima kritiknya. Memang, image birokrasi lambat itu PR besar bagi kami. Tapi perlu dipahami, sebagai pelaksana, kami bekerja berdasarkan regulasi. Kadang aturannya sendiri yang tumpang tindih antara pusat dan daerah. Kami mau cepat, tapi kalau melanggar SOP, kami yang diaudit. Nah, jadi dilemanya di situ. Ya berarti regulasinya dong yang harus diperbaiki. Masa warga yang harus menjadi korban birokrasi yang berbelit? Betul, makanya sekarang sedang ada pemangkasan eselon dan penyederhanaan birokrasi. Kami ASN muda juga gemes kok kalau kerjanya lambat. Budaya kerja kami pelan-pelan bergeser dari menunggu perintah menjadi jemput bola. Sebenarnya masalah utamanya di orangnya atau malah di atasnya nih Mbak? Ini gimana? Oke, dari perspektif saya dua-duanya ini ya. Nah, ini disebut sebagai patologi birokrasi. Nah, penyakit ini memang udah lama di Indonesia, udah kronis kalau istilah penyakit. Jadi sudah ada sejak dulu. Tapi kuncinya sebenarnya itu ada di mindset, teman-teman. Nah, dulu administrasi negara itu kan rule based ya. Yang penting ikut aturan atau yang penting ya sesuai lah dengan aturannya. Nah, sekarang itu harus geser ke performance based. Yang penting hasilnya itu dirasakan oleh rakyat. Jadi kita mengutamakan pelayanan kita itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat atau halayak umum. Nah, transisi ini yang sebenarnya sedang bikin agak sakit sedikit ya, seperti itu. Oke, kalau gitu saya balik lagi nih ke Mbak Isti. Tadi Mbak disebut nih mesin tua nih Mbak, mesin tua. Sekarang kan zamannya digital ya. Pemerintah juga lagi gencar-gencar banget nih bikin aplikasi. Sebenarnya itu solusi atau malah nambah masalah baru nih? Iya, itu merupakan sebuah solusi yang mutlak. Namanya SPBE, Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik. Dulu, arsip penumpuk segudang, sekarang sudah menjadi cloud. Tujuannya meminimalisir pertemuan tatap muka biar nggak ada pungli. Nah, contohnya paling nyata ya, yaitu adanya tax online atau pendaftaran CPNS yang full online tuh. Oke, setuju. Digitalisasi itu perlu. Tapi begini, catatannya, kalau misalnya kita mau urus sesuatu, ya harus download aplikasi A, download aplikasi B, download aplikasi C. Sedangkan yang buat full memori kita ya hanya aplikasi satu pelayanan. Nah, bagaimana nih administrasi digital kita? Itu kan bisa jadi PR. Ya bener juga sih. Jangan sampai jadi kuburan aplikasi ya. Saya mau balik lagi nih ke Mbak Rini. Gimana sih Mbak menurut Mbak Rini cara biar transformasi digital administrasi di NKRI ini efektif? Kuncinya sebenarnya tuh di integrasi data ya. Satu Indonesia itu harusnya punya satu data. Kita masing-masing di Indonesia ini ya, secara individu itu sudah punya namanya NIK atau nomor induk kependudukan. Nah, itu yang harusnya dijadikan sebagai kunci dari segala data. Jadi mau data dari pusat atau data daerah itu harusnya sudah sinkron melalui NIK tadi. Jadi rakyat kalau mau ngurus sesuatu apa itu apapun misal ke rumah sakit kah atau ngurus pelayanan yang lainnya itu nggak harus ngisi formulir lagi. Jadi nggak usah mengisi ulang formulir yang sama sehingga administrasi itu harusnya sudah modern dengan adanya iktp tadi. Jadi itu kita harapkan ke depannya administrasi itu sudah yang seamless lah, yang sudah mulus dan sudah modern gitu. Nah, dan itu yang sedang kami kerjakan lewat Mall Pelayanan Publik atau biasa disebut MPP, Mall Pelayanan Publik Digital. Jadi doakan ya supaya ego sektoral antara instansi bisa hilang, ya. Oke, aduh daging semua sih ini isinya. Tapi ya, nggak kerasa nih kita udah di penghujung acara. Tapi sebelum saya tutup, saya mau minta satu kalimat penutup atau harapan buat administrasi NKRI ke depan. Saya mulai dari yang paling muda mungkin Kak Zada. Gimana nih Kak? Oke, mungkin dari saya sebagai perwakilan generasi muda ya, buat pemerintah, tolong berhenti buat jargon melayani, tapi real melayani. Di era digitalisasi sekarang, jangan hanya sebagai vibes digitalisasi, tapi real sebagai digitalisasi yang saling terintegrasi.
Oke, mungkin itu. Oke, terima kasih Mbak Kazada. Saya lanjut ke Mbak Isi. Gimana nih? Ya, jadi bagi kami sedang berbenah menuju birokrasi berkelas dunia. Percayalah, ASN sekarang beda dengan yang dulu. Bantu kami dengan kritik yang membangun dan jangan pernah mau kasih pungli, ya. Begitu dari kami. Oke, terakhir ke Mbak dosen nih. Gimana Mbak Rini statementnya? Kalau dari saya ya, NKRI itu adalah negara yang besar. Nah, administrasi sebagai tulang punggungnya. Jadi kalau mau negaranya maju, tentu administrasinya harus bersih, harus lincah, dan siap melayani dengan gercep ya. Jadi mari kita rawat sama-sama untuk negara Indonesia kita tercinta. Oke, luar biasa ya, Sobat Ruang Publik. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Rini, Mbak Isi, dan juga Kak Zada yang sudah berkenan hadir. Jadi intinya administrasi negara bukan cuma urusan orang kantor, tapi juga kita semua. Oke, Sobat Publik, hari ini kita belajar bahwa negara hadir lewat pelayanan, birokrasi bukan sekadar aturan, tapi jalan menuju tujuan bangsa. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Wiwi pamit. Sampai jumpa di episode Ruang Publik selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Wiwi. Terima kasih. Terima kasih.